Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Ramadhani. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Tabalong tahun 2025, golongan 3, angkatan 2, kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 29. Saya sebagai analis kebijakan ahli pertama di bidang PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Di sini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi analis kebijakan. Sebelum kita menganalisis, kita harus mengetahui tugas jabatan fungsional dari jabatan tersebut. Untuk analis kebijakan, terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Permenpan RB nomor 45 tahun 2013. Di situ berbunyi, tugas pokok analis kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Adapun uraian tugas yang lebih rinci dari Permenpan nomor 45 tersebut, setidaknya ada 8 poin yang bisa kita ambil, yaitu mengidentifikasi permasalahan kebijakan publik di bidang tertentu sesuai penugasan, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi berkaitan dengan permasalahan kebijakan, melakukan kajian awal terhadap permasalahan kebijakan berdasarkan metode analisis kebijakan, menyusun dokumen rekomendasi kebijakan berupa opsi-opsi alternatif atau usulan kebijakan, menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan atau pemangku kepentingan terkait, melakukan evaluasi awal terhadap implementasi kebijakan sesuai kewenangan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung analisis kebijakan, dan yang terakhir melaksanakan tugas lain yang mendukung fungsi analis kebijakan sesuai dengan perintah atasan. Dari 8 uraian tugas ini, saya menemukan setidaknya ada 5 isu yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu sesuai dengan tupoksi tugas saya sebagai analis kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tabalong. 5 isu tersebut diantaranya yaitu kurangnya pelatihan teknis kebijakan, keterbatasan akses data dan informasi, adaptasi terhadap kebijakan pendidikan terkini, belum optimalnya pemanfaatan hasil analisis, dan kurangnya penganggaran untuk sosialisasi dan advokasi kebijakan. Nah, dari 5 isu ini, kita akan menganalisisnya dengan 3 metode. Pertama dengan metode APKL, kemudian dengan metode USG, terakhir dengan metode Fishbone. Oke, dengan metode APKL, itu singkatan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Yaitu seberapa hangatnya atau benar-benar terjadinya suatu masalah, seberapa besar masalah dari masalah tersebut, eh, apakah masalah tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang, dan apakah masalah tersebut layak untuk dicarikan solusinya. Nah, di antara kelima masalah tersebut, yang paling eh, urgent itu adalah dengan yang total skornya paling tinggi, yaitu semakin tinggi skornya berarti semakin urgent. Nah, pertama, yaitu kurangnya pelatihan teknis kebijakan. Maksudnya di sini adalah pelatihan yang khusus untuk melatih para analis kebijakan bagaimana menganalisis kebijakan sesuai dengan prosedur dan metode yang seharusnya. Nah, untuk di tempat saya itu kurang ada pelatihan ini, sehingga apabila ingin menganalisis suatu kebijakan itu harus belajar otodidak. Tapi dibanding dengan masalah yang lain, ini bukan sesuatu yang urgent, karena dengan nilai aktualnya, problematiknya, kekhalayakan, dan layaknya itu masih kurang dibanding yang lain. Yang kedua adalah keterbatasan akses data dan informasi. Nah, maksudnya itu adalah data yang dibutuhkan dalam analisis itu terkadang sulit untuk dicari. Ada yang masalah itu sangat spesifik, ada yang masih general. Nah, itu tergantung dengan masalah yang ada di lapangan atau dalam hal ini untuk bidang PAUD sendiri itu bagaimana kebijakan pendidikan yang berkenan dengan PAUD itu sendiri, pendidikan anak usia dini. Nah, itu untuk mencari datanya itu agak susah gitu. Kadang tertutup, kadang nggak ketemu gitu. Sehingga ini merupakan masalah yang besar. Jadi nilainya 4 semuanya itu termasuk nilai yang tinggi. Kemudian yaitu adaptasi terhadap kebijakan pendidikan terkini. Nah, ini bagi saya yang paling urgent dengan nilai tertinggi yaitu 17. Karena ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh em, para pemangku pendidikan, yaitu sekolah, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, harus dilakukan secepat mungkin dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman atau kebijakan yang ada. Nah, kenapa di situ problematik dan kekhalayakannya itu besar, paling tinggi yaitu 5? Karena ini suatu masalah yang kompleks. Karena kebanyakan
kebijakan itu kan dari pusat ya. Jarang ada pemerintah daerah yang bikin kebijakan sendiri tanpa sesuai dengan alurnya dari pusat. Nah, misalnya kebijakan wajib belajar 13 tahun itu kan mewajibkan kita sekolah untuk sekolah itu 13 tahun. Jadi 1 tahun di TK, 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Itu kan masalahnya kenapa jadi 13 tahun, kenapa nggak 14 tahun. Padahal kan untuk ke TKB itu kan yang diwajibkan kan TKB-nya, TK besarnya. Itu kan wajib jadi formal. Sedangkan TKA-nya itu masih hitungannya non formal. Padahal itu kalau mau ke TKB itu kan harus TKA dulu. Nah, itu jadi masalah. Banyak sekolah yang agak struggle dengan adaptasi ini. Jadi itu merupakan masalah yang urgent bagi saya. Bagaimana kita mensosialisasikannya agar kebijakannya itu terimplementasikan dengan baik. Kemudian belum optimalnya pemanfaatan hasil analisis, yaitu hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan itu mungkin dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijakan. Tapi tidak jarang itu hanya sebatas itu saja. Jadi belum sepenuhnya itu dioptimalnya, belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kemudian terakhir, kurangnya penganggaran untuk sosialisasi dan advokasi kebijakan. Nah, untuk bidang PAUD dan Dikmas itu sendiri, belum ada penganggaran untuk subkegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan. Nah, mungkin ada sosialisasi dalam bentuk simpel PAUD, rakor FPTKI, rakor dengan guru-guru TK dan penilik, pengawas, tapi itu bukan sifatnya itu untuk advokasi kebijakan. Itu sifatnya untuk rakor antar guru atau pengawas pendidik aja. Ya, kemudian dari metode APK ini ditemukan 3 masalah yang paling urgent di antara yang lain. Lalu kita tapis lagi, kita kerucutkan lagi mana yang lebih urgent dibanding yang lain, yaitu dengan metode USG. Singkatan dari urgent, serius, dan growth. Seberapa mendesaknya masalah, seberapa seriusnya masalah, dan apakah masalah tersebut berkembang dengan cepat atau menyebar dengan cepat. Untuk hasilnya sama saja seperti metode APK tadi, yaitu yang paling paling urgent itu adalah adaptasi, diikuti dengan keterbatasan data dan kurangnya anggaran untuk sosialisasi. Nah, di situ em, untuk US-nya itu kan 4 nilainya adaptasi. Nah, itu karena sesuatu yang mendesak dan serius. Kemudian untuk growth-nya, walaupun ini sesuatu yang besar ya, tapi bukan berarti masalahnya itu menyebar kemana-mana. Masih seputar itu saja. Tapi tetap sesuatu yang besar dan serius. Sehingga adaptasi terhadap kebijakan pendidikan terkini itu termasuk masalah yang paling urgent di antara 5 masalah tadi. Kemudian, untuk menganalisis masalah itu lebih rinci lagi, menggunakan metode fishbone diagram atau taring taring ikan, tulang ikan. Jadi dikerucutkan apa akar masalah dari masalah tersebut, yaitu adaptasi terhadap kebijakan pendidikan terkini. Nah, biasanya fishbone diagram ini kan ada banyak modelnya, ada 4M, 6M, 8M. Untuk ini digunakan yang 4M, yaitu man, method, material, dan machine. Akar masalahnya itu pertama, kurangnya pemahaman tentang kebijakan pendidikan terkini, yaitu banyak sekolah, yaitu guru dan tenaga kependidikan, baik itu warga sekolah juga, murid, dan wali murid. Banyak yang masih belum paham tentang kebijakan pendidikan terkini karena pertama tadi kurang sosialisasi dan peraturan tersebut itu masih belum baku, masih belum diresmikan secara undang-undang. Sehingga mereka bingung, ini apakah kita laksanakan sekarang ya kebijakan ini ya? Nah, mereka masih bingung masalah itu. Jadinya perlu kita latih atau bimbing mereka supaya mereka lebih paham tentang yang sekarang ini kebijakannya. Kemudian itu dari metodenya itu kurangnya itu sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan. Itu tadi karena masalah keterbatasan anggaran, jadi penyelenggaranya itu kurang. Kemudian material belum tersedianya aturan baku kebijakan pendidikan terkini. Karena belum dibekukan menjadi undang-undang, otomatis banyak yang masih bingung. Ini kebijakan yang tadi misalnya wajib belajar 13 tahun itu mulai dari sekarang nggak ya? Kira-kira kalau nyala langsung SD apakah bisa? Atau sudah nggak boleh lagi? Nah itu, mereka masih bingung. Jadi kita perlu membimbing mereka lebih tegas lagi. Kemudian machine ini lebih kepada perangkat atau inovasi ya, digitalisasi. Nah,
Karena belum ada layanan pesan instan konsultasi terkait kebijakan pendidikan itu, em, banyak yang konsultasi ke kantor itu, eh, walaupun permasalahannya sederhana tapi tetap banyak tanya gitu. Maksudnya nggak paham-paham masalah ini. Padahal kalaunya ada layanan pesan instan itu kan bisa diselesaikan masalah ini. Nah, itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian dari metode fishbone diagram tadi kita temukan 4 akar masalah, itu kita carikan alternatif pemecahan masalahnya. Pertama yaitu dengan membuat modul singkat berisi kebijakan pendidikan terkini yang telah disederhanakan dan urgensi dari kebijakan tersebut. Nah, jadi dari modul singkat itu kan biasanya dari pemerintah kan sudah ada tuh modul tentang kebijakan atau program prioritas. Tapi biasanya tetap masyarakat tuh masih nggak paham gitu. Soalnya mungkin di modul itu kan masalah itu kan yang skala nasional gitu. Sedangkan untuk yang sangat spesifik masalah yang dijumpai oleh masyarakat sekitar itu, yaitu dari sekolah-sekolah, itu belum kena gitu, belum relevan, belum menjurus ke sana. Sehingga mereka perlu dibuatkan modul singkat yang lebih sederhana dan lebih relevan. Ya, tapi jabaran dari modul yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian, karena tadi adanya keterbatasan anggaran, kita lakukan pengadaan penganggaran. Sehingga mulai dari ke depannya itu sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan itu sudah ada anggarannya, pagu anggarannya sudah ada, dan kita bisa mengintensifkan kegiatannya. Sehingga yang sebelumnya itu jarang dilakukan, jadi sering dilakukan. Kemudian yaitu pembimbingan kepada masyarakat untuk merujuk pada modul singkat kebijakan pendidikan terkini untuk sementara waktu. Nah, ini bersangkut paut dengan eh, sangkut paut dengan yang pertama, yaitu modul singkat tadi. Karena belum ada aturan bakunya, kita bisa langsung eh, membimbing mereka itu ke modul yang singkat tadi aja untuk sementara waktu. Karena peraturan undang-undangnya kan belum terbit tuh. Nah, jadi kita bimbing saja melalui modul itu atau bisa lewat konsultasi gitu. Oke, terakhir, nah tadi kan yang mesin. Ini kita lakukan digitalisasi layanan pesan instan agar konsultasi bisa dilakukan secara jarak jauh tanpa harus mengantre. Nah, di sini ada, saya lihat di perusahaan-perusahaan besar itu kan banyak yang ada customer service itu kan, atau customer support itu lewat AI bisa, lewat chatbot bisa gitu. Jadinya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih general ya, itu bisa langsung ditanyakan lewat chat gitu kepada AI atau bot. Itu langsung dijawab secara otomatis tanpa harus kita menanyakan ke real human, langsung menanyakan ke orang langsung itu nggak perlu. Jadi bisa langsung lewat chat itu padahal. Nah, kebanyakan kan yang konsultasi di kantor itu kan sering yang apa ya, masalah yang sepele gitu atau yang umum. Tetapi mereka masih aja yang bingung gitu. Nah, jadi adanya layanan pesan instan ini atau bahasanya apa ya? em, Automated message gitu. Nah, itu kan bisa mereka konsultasi via via chat dengan chatbot itu dan dapat jawabannya tanpa harus ke kantor untuk konsultasikan dengan pegawai gitu. Jadi nggak harus ngantre dan bisa dengan jarak jauh, dengan instan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.